Saudara-saudari yang terkasih, seorang pastor pernah mengatakan seperti begini, bahwa iman itu aman kalau ia diamini. Artinya apa? Artinya mengamini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, berarti kita punya pengetahuan mengapa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan mengapa Yesus Kristus disebut Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Pengetahuan ini perlu menjadi pengalaman dalam hidup pribadi kita masing-masing, sehingga apa yang kita imani sungguh hidup dan memang demikian adanya. Nah, inilah baru yang dikatakan aman. Nah, saudara-saudari, Gereja Katolik mengajarkan bahwa iman pertama-tama adalah anugerah Allah, karena segala sesuatu berasal dari Allah. Kita manusia sebagai ciptaan Allah hanya dapat beriman karena menerima anugerah ini dari Allah sendiri. Pada Injil Matius bab 16 ayat 17 menjelaskan ketika Petrus mengakui Yesus adalah Mesias dan Putra Allah yang hidup, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga yang mengatakan kepadamu." Nah, Anda mungkin ada yang berkata bahwa saya menjadi orang Katolik karena orang tua saya Katolik dan dibaptis dari bayi. Atau saya seorang Katolik karena saya ikut pasangan saya. Atau juga saya seorang Katolik karena Tuhan sendiri yang memanggil saya. Kita perlu menyadari bahwa apapun yang membuat kita menjadi seorang Katolik tidak lain merupakan sarana yang diberikan Yesus Kristus agar kita diselamatkan. Nah, di sisi lain mungkin ada juga yang mengatakan bahwa saya sudah beriman, tapi kok saya nggak rasa apa-apa tuh. Ini berarti, saudara, iman akan kasih Allah itu belum menjadi suatu pengalaman yang sungguh-sungguh pribadi dalam kehidupan Anda. Iman sebagai anugerah Allah hanya akan menjadi pengalaman bila manusia yang menerima anugerah iman ini melibatkan Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Menghidupi iman berarti kita berusaha untuk mengenal dan mengerti dengan lebih baik apa yang diimaninya itu. Nah, kali ini kita akan membahas apa saja sumber pengetahuan yang benar atas iman kita berdasarkan ajaran Gereja Katolik, dan bagaimana pengetahuan ini menjadi salah satu pengalaman dalam hidup iman kita. Gereja Katolik dalam Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa pengenalan akan Allah merupakan anugerah dari Allah sendiri melalui karyanya dan juga oleh suatu tata pengetahuan yang tidak dapat dicapai oleh kekuatan manusia sendiri. Inilah yang disebut sebagai wahyu ilahi. Nah, wahyu ilahi ini merupakan pewahyuan yang sekaligus merupakan pemberian diri Allah kepada manusia. Pewahyuan ini merupakan pembukaan rahasia Allah dan keputusannya yang berbelas kasih dan juga rencana keselamatan secara penuh dalam diri Yesus Kristus. Nah, pewahyuan ini berlangsung secara bertahap di sepanjang sejarah hidup manusia sejak penciptaan hingga memuncak dalam pribadi dan perutusan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, mengapa harus terjadi secara bertahap? Hal ini karena dalam kebijaksanaan Allah, Ia tahu bahwa manusia perlu dididik dan disiapkan untuk menerima pewahyuan dirinya sendiri dalam pribadi Yesus Kristus, Sabda yang menjadi manusia. Nah, oleh karena itu, Yesus Kristus merupakan perantara dan pemenuhan seluruh wahyu sehingga tidak akan ada lagi wahyu yang lain. Dengan kata lain, wahyu umum sebagai pewahyuan diri Allah kepada manusia sudah selesai secara definitif dalam diri Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru. Seluruh pewahyuan umum yang telah final dan definitif ini tercatat di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, para saudara, kitab suci baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru diwartakan dan sekaligus diajarkan oleh para rasul dan pengganti mereka, yaitu
para uskup. Nah, surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 2 ayat 4 mengatakan bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini berarti bahwa harus diwartakan kepada semua manusia, kepada semua bangsa apa yang telah diwahyukan oleh Allah lewat Kristus kepada kita. Pewahyuan Allah ini pula harus disampaikan secara utuh demi keselamatan semua manusia secara berterusan. Penerusan wahyu ilahi inilah yang kemudian terjadi dalam dua cara, yakni secara tertulis dan secara lisan. Secara tertulis yaitu di dalam kitab suci sendiri, dan kemudian di dalam penerusan secara lisan, yaitu pewartaan lisan melalui teladan dan penetapan yang ditetapkan para rasul sendiri dari ucapan, karya, dan pergaulan dengan Kristus di sepanjang kebersamaan Yesus dengan para rasul. Misalnya saja seperti penetapan Ekaristi dan sakramen-sakramen lain oleh Tuhan Yesus. Selain itu juga melalui apa yang atas dorongan Roh Kudus telah dipelajari oleh para rasul, seperti misalnya liturgi-liturgi. Nah, inilah yang disebut sebagai tradisi suci. Alkitab dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 25 mengatakan masih ada banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Maka selain kitab suci, sumber iman kita yang lain juga adalah tradisi suci. Kitab suci dan tradisi suci berhubungan sangat erat dan terpadu. Ini semua berhubungan dengan sumber iman yang ketiga, yaitu wewenang mengajar ataupun magisterium gereja. Kitab suci dan tradisi suci dipercayakan Tuhan Yesus kepada gereja supaya semua umat Allah bersatu dengan para gembala. Ini berarti umat Allah perlu bertekun dalam ajaran para rasul di dalam persekutuan. Nah, melalui persekutuan ini, iman yang benar dan yang sama yang diajarkan Tuhan Yesus tetap dapat dipertahankan, dilaksanakan, dan diakui secara turun-temurun. Oleh karena itu, penafsiran yang otentik atas sabda Allah dalam kitab suci dan tradisi suci merupakan wewenang mengajar gereja yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus sendiri. Nah, magisterium gereja sendiri mendapatkan pendasarannya dalam Injil Lukas bab 10 ayat 16, bahwa barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 mengatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oleh karena itu, wewenang mengajar atau magisterium gereja ini tidak berada di atas sabda Allah, tetapi ia melayani dengan hanya mengajarkan apa yang diturunkan oleh sabda Allah sejauh karena perintah ilahi dengan bantuan Roh Kudus. Contoh dari magisterium gereja adalah dogma-dogma mengenai iman. Saudara-saudari yang terkasih, kitab suci, tradisi suci, dan wewenang mengajar gereja semuanya ada di dalam rencana Allah. Ketiganya saling berhubungan dan berpadu sedemikian rupa sehingga yang satu tidak dapat ada tanpa yang lain. Dan semuanya baik secara bersama maupun masing-masing ada dalam kuasa Roh Kudus untuk membantu manusia dalam mencapai keselamatan yang telah disiapkan oleh Allah bagi manusia. Nah, apa yang kita manusia harus lakukan adalah kita perlu menanggapi rahmat iman yang telah diberikan Allah kepada kita ini. Karena lewat ketiga hal ini, iman yang diajarkan kepada kita adalah iman yang sama yang telah diterima oleh para rasul dari Tuhan Yesus. Nah, para saudara, di dalam episode yang selanjutnya akan ditayangkan penjelasan atas kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja secara tersendiri. Lalu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana pengetahuan ini dapat menjadi pengalaman dalam hidup iman kita? Pertama, kita perlu membacanya, mempelajarinya,
dan mencoba menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Hal ini mengandaikan bahwa adanya kasih kita kepada Allah. Nah, untuk mengetahui hal ini, Anda dapat mengikuti retret awal yang diselenggarakan dalam komunitas-komunitas kami yang saat ini diselenggarakan secara online, atau seminar hidup baru dalam roh yang banyak diselenggarakan di paroki-paroki. Nah, kedua, apabila kita mengalami sesuatu ketika kita membaca, mempelajari atau melakukannya, bawalah hal itu di dalam doa. Nah, apabila pengalaman itu memberikan pengertian yang mendalam, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Namun sebaliknya, kalau kita merasakan kesulitan di dalam hal tersebut, berdoalah dan meminta bantuan Roh Kudus agar diberi rahmat pengertian yang benar dan kehendak yang kuat untuk tetap melakukannya. Semoga saudara mengenal dan memahami kebenaran yang sejati. Sekian saja dari kami. Salam Provita.